Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pertama kita mengucap syukur kepada Tuhan kembali pada saat kesempatan yang indah ini. Oleh karena anugerah Tuhan kita ada sampai saat detik ini. Tuhan juga masih beri kesempatan kepada kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan satu judul, Hidup dengan Penolong, Life with Helper. Puji nama Tuhan. Sebab itu kita lebih dulu mendasari firman Tuhan pada hari ini melalui pembacaan yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita sadar bahwa kita memerlukan seorang penolong dalam hidup kita. Tetapi dalam hal ini saya berbicara penolong di sini adalah pribadi Allah, yaitu Roh Kudus. Kalau dari firman Tuhan ini kita telah baca mengatakan bahwa aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Siapakah yang dimaksud dengan penolong yang lain di sini? Itu adalah Roh Kudus. Jadi Yesus meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Yang dimaksud penolong yang lain adalah berarti ada penolong selain Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang dimaksud di sini adalah penolong yang lain. Di samping selain Bapa, Anak, ada juga Roh Kudus. Nah, setelah kita lihat Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus itu pengalaman di hari Pantekosta ketika murid-murid menunggu di loteng Yerusalem. Pada waktu itulah pencurahan Roh Kudus. Maka murid-murid dipenuhkan dengan Roh Kudus. Itulah pengalaman, bukti nyata di mana Alkitab mengatakan waktu mereka mengalami dipenuhkan Roh Kudus. Nah, saya saudara pada kesempatan ini mau mengatakan bahwa kita memerlukan Roh Kudus. Gereja Tuhan memerlukan Roh Kudus, memerlukan penolong dalam kehidupan kita. Penolong itu adalah pribadi Allah sendiri. Pasti kalau kita bicara tentang pribadi Allah, Dia pribadi yang sama dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dia bukan pengaruh, tapi Dia adalah pribadi, self-existence. Dia ada dengan sendirinya. Dia memiliki perasaan, dia juga bisa didukakan. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus minta kepada Bapa supaya Roh Kudus datang di dunia ini sebagai penolong. Itulah sebabnya kita gereja Tuhan harus membangun satu hubungan dan mengimani perjalanan hidup kita benar-benar bergantung kepada Roh Kudus pada hari-hari ini. Karena Roh Kudus adalah pribadi Allah yang datang di akhir zaman, yang ada di akhir zaman ini akan menuntun gereja, membawa gereja kepada kesempurnaan, menolong gereja menghadapi, melewati berbagai pergumulan hidup. Bagaimana mereka menjadi orang yang tetap setia mengiringi Yesus sampai akhir hidup mereka. Itu mustahil tanpa pertolongan Roh Kudus. Sebab itulah penolong itu yang dalam arti di sini pribadi daripada Roh Kudus, pribadi Allah. Dia lebih kuat, lebih hebat, lebih tahu untuk kebaikan kita dan akan membawa kita kepada tujuan akhir kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itulah sebabnya kita ingin
selalu hidup dengan penolong, hidup dengan Roh Kudus, menolong kita. Saya ingat waktu saya ada di Mesir, waktu itu, waktu kita pergi ke Bukit Sinai, itu ada namanya orang Baduin disebut sebagai helper. Karena di sana ada orang-orang yang berusaha ingin naik ke Bukit Sinai dengan ketinggian yang seperti itu. Masih ada sekitar 700-800 tangga yang harus dilewati. Ada banyak orang yang tidak mampu, bahkan di tengah-tengah jalan, tengah-tengah perjalanan mereka mendaki Bukit Sinai itu, mereka tidak mampu melanjutkan perjalanan. Tapi disitulah ada helper namanya, penolong. Penolong itu ada di atas. Setiap kali mereka tidak sanggup melangkah, dia mengulurkan tangannya. Maka orang-orang Baduin, helper itu, terlepas dari mereka dibayar dengan pekerjaan ini, tapi saya mau menjelaskan tentang kata penolong. Dia ada di atas, dan orang-orang yang ditolong itu mengulurkan tangannya, sehingga ketika dia lemah, dia ditolong dibawa ke atas, sampai akhirnya mereka bisa sampai ke puncak Bukit Sinai. Mereka sujud bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka ada di tempat yang seperti itu. Nah, itulah sebabnya kita pada kesempatan ini kita mau belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita membangun satu hubungan setiap hari kita bersama-sama penolong, bersama-sama dengan Roh Kudus, supaya Roh Kudus menolong hidup kita. Roh Kudus memampukan kita melewati setiap pergumulan-pergumulan di tengah-tengah dunia, bahkan dalam kondisi yang seperti ini, kondisi di mana kita lihat bahwa keadaan yang membuat orang menjadi takut karena pengaruh daripada virus corona yang menyebabkan begitu banyak korban yang berjatuhan. Tetapi kita tahu bahwa kita pun tetap berjuang, kita tetap dalam kondisi yang seperti ini. Bagaimana caranya supaya kita tetap tenang, supaya kita tidak panik, supaya kita tidak takut, tidak khawatir. Karena ketika kita tenang, ketika kita tetap penuh pengharapan kepada Tuhan, imun di dalam tubuh kita akan membangun, mengcover, memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi setiap serangan virus-virus yang ingin masuk ke dalam tubuh kita, sehingga kita tetap kuat. Nah, itulah sebabnya pada saat kesempatan ini saya ingin mengajak jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun berada, supaya kita hidup bersama dengan penolong, hidup bersama dengan Roh Kudus, life with helper. Helper, Roh Kudus adalah penolong dalam hidup kita. Penolong di sini dalam bahasa Yunani dikatakan bahwa Roh Kudus itu sebagai penolong adalah parakletos. Parakletos itu artinya adalah penolong dari 3 suku kata bahasa Yunani, sunanti lambanontai. Sun itu artinya bersama, nanti itu artinya menyeberang, lambane dia membawa. Jadi Roh Kudus yang akan membawa kita bisa menyeberang, dan Roh Kudus bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Ketika kita tidak mampu, Dialah yang memampukan kita melewati keadaan, situasi yang sulit, yang sukar, yang membuat kita takut. Tetapi ketika ada Roh Kudus sebagai penolong dalam hidup kita, Dia yang memampukan kita tetap kuat, tetap bertahan, tetap penuh pengharapan kepada Yesus Kristus, percaya bahwa Roh Kudus terus membangkitkan iman kita supaya kita bisa melihat mujizat masih ada. Roh Kudus menolong kita dengan iman kita kepada Yesus, maka penyakit kita, masalah kita, beban hidup yang menekan kita, Tuhan tolong kita, karena Roh Kudus itu akan menolong, memampukan umatnya, gerejanya tetap setia, tetap bertahan, tetap kuat, dan harus menjadi pemenang. Sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita harus menjadi pemenang karena Tuhan Yesus telah memberikan kita seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana sikap orang yang ditolong supaya penolong mau menolong? Kita harus sadar. Pertama, kita harus sadar kalau kita tidak mampu. Tempatkanlah diri kita setiap hari bahwa kita ini perlu ditolong.
Kita tidak mampu, kita sadar kita tidak mampu melewati setiap masalah yang ada dalam hidup kita. Bahkan dalam kondisi yang ada sekarang ini, kita seringkali mungkin bisa terpengaruh dengan berita-berita yang membuat kita menjadi panik dan bingung dengan kondisi ekonomi, kebutuhan hidup kita. Mungkin ada keluarga yang harus terpisah dengan suami, anak, istri, karena mungkin sekarang sedang bekerja, kemudian ada aturan lockdown, kemudian ada PSBB, membuat mereka harus bertahan di satu tempat karena kondisi yang ada sekarang ini. Bagaimana caranya kita bisa menghadapi situasi keadaan seperti ini? Kita perlu ditolong. Sebab itulah kita perlu Roh Kudus menolong kita. Kita harus sadar bahwa kita nggak mampu melewati situasi keadaan ini sendiri dengan kekuatan kita. Kemudian kita sadar bahwa kita dengan menghadapi semua ini, kita harus merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, supaya kita mendapatkan belas kasihan Tuhan, bahwa kita menunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang perlu ditolong oleh Roh Kudus. Kemudian kita harus, dengan hal seperti ini kita terus belajar bersyukur, karena ketika kita melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita setiap hari, kita dimampukan melewati keadaan ini, membuat kita bersyukur dari hari ke hari. Tuhan pelihara kita, Tuhan cukupkan, bahkan Tuhan berikan damai sejahtera. Tuhan mampukan kita menghadapi kondisi situasi yang ada ini. Di tengah-tengah keluarga kita bisa melihat anak-anak kita tetap tenang, tetap tentram, tetap damai, dan mereka melihat begitu luar biasa kasih Tuhan. Selalu ada mujizat, selalu ada cara Tuhan menolong dalam kehidupan kita. Itu yang membuat kita selalu bersyukur, dan kemudian kita selalu belajar mengingat penolong kita, bahwa kita sadar yang bisa memampukan kita semua ini, melewati semua ini, karena ada Roh Kudus, karena ada penolong, karena kita hidup bersama helper, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Dia yang memampukan melewati kita dalam situasi yang luar biasa. Karena saya berikan contoh sederhana saja, kalau kita nggak ditolong oleh Roh Kudus. Sederhana saja, misalnya kita disuruh mengangkat beban, semungkin ini hanya ringan, tapi kalau ini kita pegang seperti ini, kondisi yang seperti ini setiap hari, mungkin 1 jam kita kuat, 2 jam kita kuat, 1 hari, 2 hari, kemudian 1 minggu. Mampukah kita dengan posisi yang seperti ini? Tapi ketika kita ada Roh Kudus yang menopang kita, Roh Kudus, kekuatan yang tidak terbatas, Dia pribadi Allah yang setia, yang sanggup menolong kita dalam situasi apapun. Dia Allah yang mengendalikan situasi dan keadaan, yang tidak dibatasi kuasanya. Dia akan mampu menolong, menguatkan kita ketika Roh Kudus menopang kita. Itulah sebabnya kita perlu Roh Kudus. Kita harus ingat bahwa segala sesuatu yang bisa kita lakukan dan lewati semua karena pertolongan Tuhan. Yang kedua, kita harus ingat kenapa Tuhan mau menolong kita. Kenapa Tuhan mau menolong kita? Karena kita berharga. Jadikan hidup kita berharga di hadapan Tuhan. Kalau orang mau ditolong oleh Tuhan, jadikan hidupnya terus berharga di mata Tuhan. Kita hidup yang anak-anak Tuhan, ingat bahwa hidup kita berharga di mata Tuhan. Dan ingat setiap kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, bahwa kita telah ditebus dengan harga yang mahal. Melalui pengorbanan Yesus Kristus, Dia telah mati bagi kita, menebus hidup kita, dan menjadikan kita anak-anak Allah. Sebab itulah sebagai anak-anak Allah, kita harus melihat hidup kita berharga di mata Tuhan. Sebagai orang-orang yang berharga di mata Tuhan, Dia bisa menempatkan dirinya di tempat-tempat yang terbaik ketika ada masalah persoalan. Kita lihat aja orang-orang yang memiliki barang-barang berharga, pasti ditempatkan di tempat yang terbaik, tempat yang aman. Di manakah tempat orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan? Mereka di tempat yang terbaik, di tempat yang paling aman. Di manakah tempat yang paling aman? Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, hanya dekat Allah saja aku aman, damai, tentram, sejahtera. Dialah menjadi kota benteng perlindungan kita. Demikian juga lah kita anak-anak Tuhan. Kalau Tuhan mau menolong kita, kalau Tuhan mau menolong kita, jadikan hidup kita berharga.
menjaga hati kita, pikiran kita, perasaan kita, menjaga tubuh, jiwa, dan roh kita. Kita harus setiap hari mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Menjaga kita dari hal-hal yang berbuat dosa. Jangan lagi kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Lihat diri kita sebagai anak-anak Allah adalah umat yang berharga di mata Tuhan. Yang kedua, karena kita terus berseru, minta tolong kepada Tuhan. Orang yang minta tolong kepada Tuhan, berdoa, mintalah, maka engkau akan diberikan pertolongan. Ketika anak-anak Tuhan, dia sadar bahwa dia terus berdoa, minta pertolongan Tuhan, disitulah Tuhan akan menolong kehidupannya. Karena itu saudara yang kekasih dalam Tuhan. Yang ketiga, bagaimana supaya Tuhan menolong kita? Kenapa Tuhan menolong kita? Karena kita mau menjadi saksi. Mau menjadi saksi Kristus, kita mau menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan lihat hidup kita itu menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kita itu bermakna, hidup kita itu berarti bagi Tuhan. Karena kita menjadikan hidup kita di mana kita berada, kita menjadi saksi-saksi Kristus. Itulah sebabnya Roh Kudus mau menolong kita. Bahkan dikatakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung dunia. Nah, pertama di Yerusalem. Nah, sekarang kita ini, hari-hari ini banyak umat Tuhan ada di tengah-tengah keluarganya, berkumpul dalam rumah tangga keluarganya, ibadah-ibadah dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga kita nggak bisa bebas dengan kondisi adanya virus corona, bebas beribadah di gereja, tapi tidak menjadi masalah ketika kita ada di rumah bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita harus menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kita. Kita harus menjadi saksi Kristus. Kita harus menyaksikan hidup kita sebagai pengikut Kristus, mampu menghadapi, mampu mengatasi situasi keadaan yang ada, di mana kita terus meminta tolong kepada Roh Kudus, supaya Roh Kudus menolong kita bisa menjadi berkat atas keluarga kita, bisa menjadi berkat atas anak-anak kita, bisa menjadi berkat ketika menghadapi kondisi situasi yang sedang hari-hari ini. Pertama dalam keluarga kita, bagaimana Tuhan melihat, mampukah kita tetap menjadi berkat sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, sebagai anak-anak. Apakah kita bisa membawa keluarga kita tetap tenang? Saya percaya bisa, karena kita bersama-sama dengan Roh Kudus, karena kita ingin menjadi saksi. Semua harus menyadari, ambil bagian dalam situasi ini. Kita mau menjadi saksi atas keluarga kita, bagi anak-anak kita. Tetap tenang, karena ada Roh Kudus yang selalu menolong hidup kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Kemudian, kenapa Tuhan mau menolong kita? Karena kita percaya bahwa Tuhan dapat menolong kita. Amin. Kita percaya Roh Kudus mampu menolong kita. Karena kita percaya Roh Kudus mau menolong kita. Itulah sebabnya kita bersyukur pada kesempatan ini. Kita memiliki penolong, helper. Marilah kita hidupi hidup kita setiap hari bersama dengan Roh Kudus dalam situasi kondisi apapun. Karena apa saudara? Kita perlu sadar bahwa arti daripada dipenuhkan dengan Roh Kudus seperti yang terdapat di dalam Efesus 5 ayat 18. Di bagian B katakan, hendaklah kamu penuh dengan roh. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Itu dalam bahasa Yunani katakan plero en pneuma. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Itu artinya bahwa hendaklah kita setiap hari dipimpin, dikendalikan, dikuasai, dituntun oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya hari ini kita mau setiap hari bersama dengan Roh Kudus di tengah-tengah keluarga kita, dimanapun kita berada, dipimpin, dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus setiap hari. Karena itu dalam bentuk present continuous tense. Itu kita tahu bahwa kondisi di mana hari ini, esok, seterusnya, dan sampai selama-lamanya kita setiap saat dalam pengendalian kuasa Roh Kudus. Itu dalam bentuk present continuous, artinya secara kontinu, setiap saat, setiap waktu, di mana Roh Kudus mengendalikan hidup kita, mengendalikan pikiran kita, mengendalikan perasaan kita, mengendalikan seluruh hidup kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, biarlah Roh Kudus menolong kita, menuntun kita, mengambil alih
mengendalikan seluruh hidup kita, sehingga ketika Roh Kudus mengambil alih, apa yang ingin kita lakukan, apa yang ingin kita katakan, apa yang kita perbuat, semua dalam pengendalian Roh Kudus. Itulah orang-orang yang dipenuhkan Roh Kudus, itulah orang-orang yang dikuasai Roh Kudus, itulah orang-orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Maka hidup mereka, dimanapun mereka berada, hidup mereka akan menjadi berkat. Mereka menjadi orang-orang yang peduli, orang-orang yang cepat tanggap, orang yang menghargai kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan menjadikan mereka lebih hari lebih berharga di mata Tuhan. Hidup mereka tidak sepi karena mereka selalu mendengar apa yang Tuhan rancangkan dan kehendaki. Orang yang peka dengan hal-hal yang rohani, peka terhadap apa yang disampaikan oleh Roh Kudus. Karena kalau kita bisa gambarkan Roh Kudus itu seperti mikroskop yang bisa mendeteksi virus sekecil apapun. Mungkin secara kasat mata kalau kita melihat gelas yang bening yang berisi air, kita mungkin tidak melihat seperti tanda-tanda ada virus di dalamnya. Tetapi ketika ada mikroskop yang sangat bisa mendeteksi hal itu, melihat, kemudian terdeteksilah, kelihatanlah dengan jelas, ternyata di dalamnya banyak virus-virus yang bisa menyebabkan seseorang menjadi sakit. Tetapi ketika kita memiliki Roh Kudus dalam hidup kita, maka Roh Kudus bisa melihat, mendeteksi seluruh hal-hal yang akan membahayakan, mengancam kesehatan kita, mengancam keselamatan kita, mengancam tubuh kita. Roh Kudus akan mendeteksi, Roh Kudus akan mengcover, karena Roh Kudus yang bisa melihat sekecil apapun persoalan masalah yang akan datang mengancam kehidupan kita. Roh Kudus akan mengcover, Roh Kudus akan menolong, Roh Kudus akan mengendalikan, Roh Kudus akan menolong kita terus peka dengan hal-hal yang membahayakan kerohanian kita. Demikian juga dalam hal-hal kerohanian kita. Kalau ada hal-hal yang akan mengganggu persekutuan kita dengan Tuhan, kepekaan-kepekaan kita dalam hadirat Allah ketika ingin mendengar suara Tuhan, maka Roh Kudus akan menolong gerejanya, menolong umatnya untuk mampu mendeteksi dengan cepat kalau ada hal-hal yang akan menghalangi, menghambat, mungkin dosa-dosa yang bisa membuat orang tidak lagi menjadi peka dengan suara Tuhan. Maka Roh Kudus akan membuat mengajar kita setiap hari untuk peka dengan suara Tuhan, supaya kita menjadi berkat, supaya kita terus dibawa menjadi gereja kepada satu kesempurnaan yang dapat mempermuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Itulah sebabnya hari ini, haleluya, puji Tuhan kepada jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan. Biarlah hari ini kita menerima kebenaran firman Tuhan ini. Jadikan hidup kita hidup bersama Roh Kudus setiap hari. Life with Helper, life with Holy Spirit. Kita hidup setiap hari bersama dengan Roh Kudus. Maka hidup kita dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saya percaya ketika kita hidup bersama dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menolong, menyertai, dan terus memampukan kita melewati situasi apapun yang terjadi dalam hidup. Haleluya, haleluya. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan ini, jemaat Tuhan dimanapun berada dikuatkan, karena Tuhan akan menolong kita semua. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami dengan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.